Mengapa kamu mengoceh omong kosong? Leluhur Dao mengerutkan kening dan menatap Li Changshu, seolah ingin melihat apakah Li Changshu sedang bercanda. Ketika dia melihat ekspresi serius Li Changshu, dia berkata, jangan katakan itu. Bagaimana saya dan senior Anda bisa menjadi orang yang sama? Li Changshu menatap leluhur Dao. Meskipun jaraknya 5 kaki, tatapannya setajam pisau, seolah-olah dia bisa menembus mata leluhur Dao. Cermin awan masih dipertahankan di atas meja persegi dari meja pendek. Itu mengungkapkan situasi Sun Wukong, pondok bambu itu hening sejenak. Rekan Taois, kamu tidak mengakuinya. Li Changshu bertanya dengan lembut. Stigma seperti itu tidak terbayangkan. Leluhur Dao menjawab dengan tenang. Mereka berdua tidak bisa melihat kekuatan apapun. Seolah-olah mereka berbicara tentang masalah keluarga, tetapi ada tanda Dao misterius di antara mereka. Ada guntur dalam kesunyian, dan ada raungan pertempuran dalam kesunyian. Itu seperti ketenangan sebelum badai, yang umum, namun, kesunyian itu akhirnya dipecahkan oleh tawa Li Changshu. Hahaha, hahaha. Saya tahu bahwa Anda tidak akan mengakuinya. Lagi pula, jika kebenaran terungkap ke publik, dunia primordial secara alami akan berada dalam kekacauan. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk hidup yang akan mati dalam keputusasaan. Saya tidak tahu apakah guru akan membuka dunia lain. Rekan Taois, Anda tidak berani mengakuinya, bukan? Leluhur Dao berkata dengan tenang, jika ini benar, mengapa saya tidak berani mengakuinya? Dunia tidak akan runtuh karena apapun. Keputusasaan makhluk hidup lenyap karena hati makhluk hidup terlalu lemah. Gurumu mewarisi kehendak Dewa Pangu. Apa yang dia lakukan adalah menjaga dunia primordial dan tidak menciptakan dunia lagi. Li Changshu tersenyum dan berkata, karena kamu begitu percaya diri, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaanku? Leluhur Dao berkata dengan tenang, tanyakan saja. Li Changshu berkata, apa isi halaman terakhir buku tahunan senior Lang yang dihancurkan? Mengapa senior Lang menjadi gila dalam waktu singkat? Hong Jun menjawab, sebelumnya, kamu menunjukkan bahwa aku dan Lang berselisih. Dalam ingatan yang baru saja diungkapkan oleh rekan Taois, emosi senior Lang jelas tidak cocok dengan emosi terakhir Nian Ji. Li Changshu berkata dengan tegas, Lang senior menyaksikan proses penciptaan dunia. Lang senior yang saya lihat di halaman terakhir kedua buku tahunan tampaknya telah mengalami pukulan besar dan kehilangan hati daunnya, sesuatu pasti tiba-tiba muncul di depannya, atau mungkin dia tiba-tiba mengetahuinya, menyebabkan Dao Heart-nya runtuh. Rekan Taois, saya tidak berpikir saya salah tentang ini, bukan? Hong Jun tetap diam, Li Changshu tersenyum dan berkata, saya menyimpulkan bahwa senior Lang pasti mengetahui tentang hubungan Anda saat itu. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ada kemarahan di mata Hong Jun. Li Changshu berkata dengan tenang, rekan Daois, kenapa kamu tidak mengambil halaman terakhir buku tahunan senior Lang? Kebenaran akan terungkap. Apakah kebenaran itu penting? Hong Jun berkata dengan dingin, aku sekarang adalah dunia primordial. Aku sekarang adalah penguasa 3 alam. Asal-usul langit dan bumi ada di dalam tubuhku. Pada akhirnya, kamu hanya akan dikalahkan. Benar-benar, Li Changshu berkata dengan tenang, bagaimana jika aku punya sarana untuk membuatmu kehilangan hubungan dengan esensi dunia? Hong Jun tanpa sadar menutupi dadanya. Kemudian, dia menatap Li Changshu dan tersenyum. Jika kamu memiliki metode seperti itu, mengapa kamu mengatakan itu kepadaku? Karena aku ingin memberimu jalan keluar. Li Changshu berkata dengan suara rendah, meskipun kamu hanya kepribadian palsu yang diproduksi oleh senior Lang dan kamu telah membunuh kepribadian utama, aku masih memperlakukanmu sebagai setengah penduduk desa. Selain itu, saya mengandalkan Anda untuk merawat saya hari ini. Anda telah memberi saya banyak manfaat. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah skema, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda telah membunuh banyak makhluk hidup. Selain tuanku, kamu belum menyentuh kerabat dan temanku. Meskipun aku tidak pernah bisa melampiaskan amarahku pada tuanku, aku tetap ingin memberimu kesempatan untuk hidup. Saat ini, hanya Anda dan saya yang tahu tentang ini. Berhenti. Saya akan memberi Anda halaman kecil di kandang di luar dunia. Saya akan membiarkan Anda diam-diam melihat perubahan di dunia primordial di masa depan. Senyum Hong Jun sedikit tak berdaya. Kamu bahkan tidak mau memberitahuku metodemu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Itu tidak akan berhasil jika aku mengatakannya, kata Li Changshu dengan serius. Itu tergantung pada apakah kamu percaya padaku atau tidak. Aku terus merasa bahwa kamu mencoba untuk mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun. Tatapan Hong Jun menjadi jelas lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya hanya tebakanmu. Meskipun tebakan ini menarik, tidak ada dasar. Li Changshu berkata, bagaimana Anda menjelaskan Hang E, rekan Taois? Saya benar-benar minta maaf, rekan Daois Hang E. Lagi pula, rekan Taois Henge itu murni, dan aku memanfaatkannya. Ketika Kaisar Api menyerang surga, pada dasarnya saya telah mengkonfirmasi hubungan Anda dengan senior Lang.
Saya mengundangnya hanya untuk memverifikasi tebakan ini, rekan Taois, sikapmu terhadap Hang E saat itu adalah bukti terbaik. Hong Jun berkata dengan tenang, aku akan memaafkan Hang E karena dia adalah murid dari seorang teman lama. Oh, murid dari teman lama. Li Changshu menghela nafas perlahan. Rekan Taois, bisakah Anda membiarkan saya bercerita? Masih pagi bagi Wukong untuk bangun. Kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan secara alami, kata Hong Jun. Namun, sebuah cerita pada akhirnya hanyalah sebuah cerita. Rekan Taois, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Li Changshu memegang aura kekacauan dengan telapak tangan kanannya dan perlahan mendorongnya ke atas meja persegi. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengacungkan pedangnya. Cahaya abadi mengelilinginya, dan sebuah gulungan muncul di belakangnya, kata Linge. Li Changshu berkata, rekan Taois, apakah Anda tahu apa yang telah saya lakukan dalam 1000 tahun terakhir sejak saya meninggalkan dunia primordial? Jangan membuatku tegang. Katakan saja. Hal pertama adalah secara alami menggunakan Heavenly Fiend Dao untuk mengendalikan Void Body dan memahami Grid Dao of Heaven and Earth untuk menemukan cara membunuhmu. Hal kedua adalah menemani Ling E, Yun, dan yang lainnya. Hal ketiga adalah membelah gumpalan jiwa esensi dan mensimulasikan keadaan iblis surgawi. Dia perlahan-lahan menyebarkan indera abadi di Laut Chaos dan bergabung dengannya. Ini seperti antena. Li Changshu berkata, ini sebenarnya hal yang sangat berbahaya. Jika hati Dao saya tidak seimbang, itu akan mempengaruhi hati saya. Namun, saya harus menemukan jawaban yang saya inginkan. Menjawab, ya, jawabannya. Li Changshu mengatupkan bibirnya dan berbisik, salah satunya adalah jawaban atas pertanyaan yang telah kutanyakan pada diriku sendiri sejak aku datang ke dunia primordial dan dunia ini. Hong Jun bertanya dengan penuh minat, masalah apa? Mengapa dunia ini seperti ini? Hong Jun mau tidak mau menjadi lebih tertarik. Li Changshu menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara tentang sumber masalahnya. Rekan Taois, aku akan memanggilmu sebagai senior. Senior, apakah menurut Anda seorang anak yang baru lahir dapat menguasai suatu bahasa tanpa bersentuhan dengan bahasa apapun? Hong Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Li Changshu berkata, ya, saya tidak bisa. Ada banyak percobaan di kampung halaman saya. Bahasa adalah memori kolektif dan bagian dari warisan, itu bukan hanya bahasa. Kata-kata, keterampilan, pikiran, dan melodi adalah bagian dari warisan kolektif. Dengan kata lain, ini adalah alat yang perlu dipelajari, diingat, dan dikuasai oleh bayi baru lahir saat mereka berintegrasi ke dalam kelompok ini. Rekan Taois, Anda seharusnya tidak keberatan dengan itu. Itu benar. Kalau begitu mari kita terus memperluas beberapa logika. Logika adalah hukum dan aturan berpikir. Ada perbedaan objektif dan subjektif. Ini meluas ke kata kunci lain, logika berpikir. Li Changshu mencondongkan tubuh ke depan dan menatap leluhur Dao. Lingkungan di mana peradaban terbentuk berbeda. Jika dua peradaban tidak memiliki komunikasi yang primitif, langgeng, dan stabil, logika berpikir antar peradaban akan berbeda. Peradaban kuno di bumi hanyalah peradaban kuno dari ribuan tahun yang lalu. Peradaban yang diseduh di dua sungai yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat berbeda dengan peradaban kuno yang diseduh di Tiongkok. Namun, jika kedua peradaban itu bisa bertemu, mereka bisa berkomunikasi melalui pembelajaran. Itu karena mereka memiliki kumpulan nenek moyang yang sama dan logika pemikiran mereka serupa. Bagaimana dengan bumi di dunia purba? Saya akan bertanya kepada Anda, rekan Daois, mengapa saya bisa memahami dunia ini tanpa hambatan apapun, mengapa saya bisa berkomunikasi dengan makhluk hidup di dunia ini tanpa batas? Harga yang saya bayar adalah untuk mempelajari dialek di sini. Ini sangat sederhana. Logika makhluk hidup di dunia ini saling berhubungan dengan logika asli saya. Ini adalah keraguan yang ada di hati saya sebelum saya berkultivasi. Ketika saya berhubungan dengan senior Lang, saya tiba-tiba memiliki pemikiran yang gila tapi masuk akal. Siapa yang menciptakan dunia primordial ini? Siapa yang menciptakan dunia ini yang mengumpulkan mitos dan budaya kampung halamanku? Siapa yang menyematkan model logika yang mirip dengan milikku di dunia ini? Ekspresi Dao leluhur Hong Jun sangat suram. Li Changshu tersenyum pahit dan menghela nafas. Rekan Taois, apakah Anda masih bersikeras bahwa saya hanya menebak-nebak? Ini adalah kelemahan terbesar Anda. Itu sudah ada di depan saya sejak awal. Saat alam Dao saya semakin dalam, itu membimbing saya lebih dekat ke kebenaran dunia primordial langkah demi langkah. Rekan Taois, apakah Anda masih tidak mengakuinya? Masih butuh bukti. Saya masih punya banyak. Leluhur Dao berkata dengan dingin, ya. Li Changshu mengarahkan jari pedang kirinya ke aura abu-abu. Gulungan di belakangnya terbuka. Gumpalan rune Dao menyebar dari gulungan dan berubah menjadi persepsi spiritual, itu diringkas menjadi beberapa gumaman di hati mereka. Tempat apa ini? Rasanya sudah lama sekali. Aku pusing sekali setiap hari. Apakah ini kematian? Tidak, apakah sangat tidak nyaman untuk mati? Bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya akan hilang begitu kamu menutup mata?
Lao Su telah hidup selama lebih dari 40 tahun dan tidak mencapai apa-apa. Dia tertabrak mobil dan meninggal. Mengapa dia menderita kejahatan seperti itu? Mungkinkah ini laut kekacauan yang legendaris? Dunia primordial diciptakan, dan Pangu membuka dunia. Leluhur Dao Hongjun mengerutkan kening, pada saat itu, dia hanya menutup matanya. Senyum di bibirnya sedikit suram. Li Changshu menarik kembali jarinya dan menatap leluhur Dao. Rekan Taois, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ini tentang senior Lang dan Anda. Hongjun terdiam. Li Changshu berkata perlahan dengan suara yang sedikit menenangkan, ada seorang paman parubaya yang telah frustrasi selama separuh hidupnya dan tidak memiliki akar. Dia diusir karena kecelakaan mobil. Ketika dia membuka matanya dan bangun, itu tidak boleh dianggap membuka matanya. Sebaliknya, ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia berada di ruang abu-abu yang tak terlukiskan. Kekosongan, ketidakberdayaan. Kemudian, dia jatuh ke dalam situasi yang tragis. Dia hanya memiliki pikiran dan tidak memiliki tubuh fisik. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu, tetapi pikirannya terus melonjak, dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa tidur lagi dan lagi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di area yang mengandung kekuatan yang hampir tak terbatas ini dan tidak dapat dipahami atau dijelaskan, banyak hal indah akan terjadi hanya dengan pikirannya, dia sebenarnya satu-satunya penguasa daerah ini pada periode ini. Dia merasakan kesepian abadi. Dalam kesunyian yang tak berujung dan tak terganggu, dia hampir menjadi gila. Dalam keadaan linglung, dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Dia gila. Dia menderita skizofrenia dan memiliki pikiran yang terpecah. Untuk melawan kesepian dan kesepian abadi, kepribadian lain muncul tanpa disadari oleh kepribadian utama. Tidak ada waktu atau konsep ruang di sini. Namun, sebagai satu-satunya pemikiran, setiap pemikirannya akan memengaruhi area ini. Tiba-tiba, suatu hari, dia tiba-tiba berpikir. Mungkinkah ini laut kekacauan yang legendaris? Awal dunia primordial dan Pangu membelah dunia. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pikirannya, penilaian bawah sadar, dan ingatannya sendiri telah memengaruhi evolusi area magis ini. Ketika wilayah mistis ini mengembangkan hukum Dao yang terfragmentasi dan mengembangkan banyak makhluk hidup roh sejati. Pangu lahir dalam keinginan kecilnya. Jika konsep waktu diperkenalkan, itu pasti akan menjadi waktu yang sangat lama. Kemudian, kata kunci seputar Pangu, Chaos Green Lotus, Chaos Chicken, Heaven Splitting Axe, dan Chonate Godfiance semuanya lahir. Pikiran lemah yang menguasai segalanya juga lahir karena kelahiran lebih banyak makhluk hidup roh sejati. Jumlah pemikiran di area ini secara alami kehilangan dominasi yang dia miliki saat dia sendirian. Tetapi di alam bawah sadarnya, dia telah mentransmisikan cara berpikirnya, dan semuanya berubah dalam pikirannya. Era ini dikenal sebagai Primordial Chaos. Dia, itu adalah senior Lang. Yang lebih menakutkan lagi adalah kepribadian utama senior Lang dalam keadaan linglung dan menyelesaikan perpecahan dengan kepribadian lainnya. Dapat disimpulkan bahwa perpecahan roh sejati pertama terjadi sebelum banyak makhluk hidup roh sejati lahir dan sebelum Dewa Pangu muncul. Kepribadian ganda melekat pada roh sejati. Inkarnasi 7 emosi Lady of Earth dapat membuktikan bahwa situasi seperti itu memang dibiarkan ada. Dalam keadaan kacau, senior Lang lupa bahwa itu adalah teman hayalannya. Ini pasti karena dia terus-menerus menghipnotis dirinya sendiri untuk melawan kesepian. Dia secara tidak sadar memperlakukan kepribadian itu sebagai teman. Kemudian, kepribadian utama senior Lang benar-benar berteman dengan kepribadian ganda ini. Kepribadian ini memiliki ingatan Lang dan mengetahui semua yang disebabkan oleh Lang. Mereka memiliki kelemahan yang fatal. Mereka keras kepala, baik hati, atau ingin meniru kepribadian utama. Mereka tidak lengkap, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk menemani tokoh utama melewati masa sulit dan sepi itu. Salah satu kepribadian adalah yang terkuat dan paling lembut. Dia menyarankan agar berbagai kepribadian menyembunyikan identitas mereka dan menjadi bagian dari dunia yang ingin dilihat oleh kepribadian utama. Oleh karena itu, mereka menerima identitas mereka di dunia kekacauan dan primordial dan mengubah harapan terkuat dari kepribadian utama menjadi kenyataan selangkah demi selangkah. Pada saat itu, kelompok kepribadian tersebut masih berbagi satu tubuh yang dibentuk oleh roh sejati. Dia bertemu dengan Dewa Pangu dan menyembunyikannya darinya. Dia mengandalkan kepribadian utama untuk memohon belas kasihan untuk teman baiknya dan selamat. Makhluk hidup tunggal roh sejati ini adalah rekan Taois. Hongjun saat itu, kan? Apa yang paling diharapkan oleh kepribadian utama senior Lang? Menurut informasi yang tersisa di Laut Chaos, hal yang paling sering muncul adalah penghiburan diri dari kepribadian utama. Lao Su pindah ke Laut Chaos. Di masa depan, dia masih bisa menjadi saudara dengan Dewa Pangu dan hidup kembali ke bumi. Belakangan, kepribadian utama senior Lang menyaksikan penciptaan dunia dan kelahiran dunia primordial. Daerah ini disebut Laut Chaos.
Setelah Dewa Pangu meninggal, sub-kepribadian mulai menggunakan ingatan dan kesan dari kepribadian utama untuk menulis naskah dunia purba. Mereka secara bertahap berpisah dari tubuh Hong Jun dan menyutradarai pertunjukan besar. Vien Ancestor Rahu adalah kepribadian palsu senior Lang. Dao leluhur Hong Jun adalah kepribadian palsu senior Lang. Orang tua yang terbaring di peti batu randeng adalah kamu, kan, senior. Dunia ini diciptakan oleh Dewa Pangu. Konyol jika tingkat kultivasinya lebih cepat dari 3 sahabat yang dibentuk oleh jiwa esensi Dewa Pangu. Guru Taking pernah berkata bahwa lelaki tua di peti mati batu itu adalah salah satu kelompok ahli pertama setelah penciptaan dunia. Kekuatannya pernah di atas guru. Itu sama sekali tidak masuk akal. Selain itu, guru yang menerima Zunti juga merupakan salah satu tokohnya. Kemudian, dia juga dimakan oleh leluhur Dao Hong Jun. Itu adalah pendahulu Komite Lingkungan Dunia Primordial sebelum Lang bergabung. Dalam perang kuno, pertempuran antara leluhur iblis dan leluhur Dao sebenarnya adalah pertempuran antara dua kepribadian, lebih besar, yang terus-menerus melahap kepribadian lainnya. Aturannya adalah bahwa pemenang akan mengambil semua. Setelah Vien leluhur dikalahkan, kepribadian yang terbelah bergabung menjadi satu. Mereka memiliki pikiran yang lengkap, pikiran keras kepala, dan keegoisan yang tidak mau menjadi bagian dari kepribadian utama. Ketika kepribadian ganda dan kepribadian utama berbeda pendapat. Tidak, itu tidak benar, konflik antara kepribadian ganda dan kepribadian utama juga berada dalam perhitungan kepribadian ganda. Kepribadian ganda memikirkan cara untuk membunuh kepribadian utama. Dia menemukan alasan yang bermartabat untuk dirinya sendiri, untuk melindungi dunia primordial. Pada kenyataannya, nama dunia primordial secara tidak sadar diberikan oleh makhluk hidup yang secara tidak sengaja pindah ke Laut Chaos. Ketika kepribadian ganda ini menghapus kepribadian utama, ia kehilangan semua maknanya. Namun, kepribadian ganda tidak jatuh ke dalam kekacauan karena itu. Sebaliknya, ia menempatkan dirinya di atas semua makhluk hidup. Keinginan dan ambisi egois dari kepribadian ganda hanyalah untuk menutupi penyesalannya. Li Changshu berhenti dan menatap leluhur Dao yang matanya terpejam. Rekan Taois, apakah kamu tidak akan berbicara? Hong Jun tetap diam, Li Changshu melanjutkan, ini adalah alasan ketiga mengapa senior Lang menjadi gila dan memilih untuk bunuh diri. Kepribadian utama senior Lang menemukan rahasia ini dan benar-benar runtuh. Sejujurnya, jika itu aku juga akan pingsan, ketika saya memikirkan hal ini, saya juga menyangkal diri saya sendiri. Li Changshu mencibir. Jadi aku hidup dalam cerita yang ditulis oleh seseorang. Di sini, kata Hong Jun dengan tenang. Secari kertas terbang dari lengan bajunya dan mendarat di depan Li Changshu, setelah itu, beberapa kabut muncul di sekitar selembar kertas. Lingkungan sekitar jatuh ke dalam ilusi. Li Changshu melihat sosok senior Lang. Li Changshu melihat senior Lang dengan jelas. Dia sangat biasa. Pria parubaya itu memiliki wajah yang cerah dan tidak tinggi maupun pendek, dia mengenakan jubah Taois yang sangat indah. Senior Lang berlutut di depan prasasti batu Kunpeng. Matanya merah, dan ekspresinya sedikit ganas. Jari pedang yang menulis kata-kata itu terus bergetar. Pada saat yang sama, raungan rendah senior Lang terdengar di luar gambar. Itu palsu, semuanya palsu. Dunia ini seharusnya tidak ada sejak awal. Evolusi dunia ini salah. Dunia yang ingin diciptakan oleh saudara Pangu God secara pribadi dibelenggu oleh saya. Roh sejati terus bereinkarnasi di dunia yang salah ini, itu hanya mengulangi satu kesalahan demi satu. Aku ingin menghancurkan dunia ini. Saya ingin laut kekacauan kembali ke keadaan semula dan mengembalikannya sebelum saya datang. Tidak, ini bukan laut kekacauan. Laut kekacauan adalah takdir yang kuberikan padanya. Belenggu. Aku adalah belenggu dunia ini. Itu adalah aku, seorang bajingan, yang tidak tahan dengan kesepian dan memberikan takdir kepada roh sejati yang melompat ke dunia ini. Saya masih berteriak bahwa fatalisme itu palsu setiap hari. Aku harus menghancurkannya, biarkan saya menanggung kesalahan saya sendiri. Suara yang dipenuhi kegilaan berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan itu juga perlahan menghilang. Li Changshu melihat halaman terakhir di depannya dan dengan cepat memastikan bahwa itu adalah halaman terakhir buku tahunan yang ditulis oleh senior Lang, kata-kata yang tertulis di atasnya mirip dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia merasakan perubahan samar pada aura di sekitar leluhur Dao. Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan melihat leluhur Dao lagi. Kali ini, beberapa sosok muncul di mata leluhur Dao. Seorang pemuda mengenakan baju besi berwarna darah dan memegang tombak dewa hitam pekat, seorang lelaki tua dengan lubang besar di dadanya, dan Taois Baijing, yang sedang tidur nyenyak di kursi goyang. Vien leluhur Rahu, Randeng, dan senior Lang. Selain senior Lang, Rahu, Randeng, dan leluhur Dao Hong Jun berbicara pada saat bersamaan. Ketiga suara itu bercampur menjadi satu. Itu sebenarnya kasar dan berat. Tidak ada yang bisa menghancurkan dunia primordial yang kita buat. Li Changshu tidak bisa berkata-kata.
Hong Jun menutup matanya, ketika dia membukanya lagi, tidak ada lagi fenomena aneh sebelumnya. Itu diringkas menjadi kalimat. Ya, jadi apa? Hong Jun menghela nafas dan berkata, meskipun saya tidak mau mengakui latar belakang saya dan bahkan menggunakan cacing tanah dan jangkrik untuk menutupinya, pada akhirnya itu hanya masalah latar belakang saya. Sekarang, saya adalah pelindung Dao dunia. Anda tidak dapat menyangkal hal itu, untuk dunia ini, aku membunuh kepribadian utama yang melahirkan aku. Untuk dunia, Li Changshu tertawa. Jangan menipu dirimu sendiri. Manakah dari hal-hal yang kamu lakukan adalah untuk dunia? Rekan Taois, Senior Lang terluka saat dunia diciptakan. Kemudian, dia menemukan tempat untuk memulihkan diri dan tidur untuk waktu yang lama. Jika saya tidak salah, alasan mengapa Senior Lang tidur sepanjang zaman kuno adalah karena dia disegel oleh Anda, bukan? Dari saat roh sejati Senior Lang berpisah, Anda telah mengkhianati kepribadian utama. Anda berbagi kenangan dan tahu bahwa Senior Lang secara tidak sadar memikirkan dunia primordial. Namun, Anda mengambil nama Hong Jun dan menjadi leluhur Dao. Itu adalah awal dari ambisi Anda. Kepribadian lain baru saja ditentang oleh Anda. Anda dengan hati-hati merencanakan masalah melahap kepribadian utama. Setiap langkah yang Anda ambil sangat cerdik. Saya bahkan curiga bahwa ketika Anda membagi roh sejati Anda untuk kedua kalinya dan membagi diri Anda menjadi leluhur iblis dan peti mati Lao Dao, Anda mengubah kognisi dari dua kepribadian, lebih besar. Kalau tidak, bagaimana leluhur Vien bisa jatuh cinta begitu bodoh? Hong Jun tersenyum dan berkata, itu murni tebakanmu. Benar, saya tidak dapat menemukan bukti untuk hal-hal ini, kata Li Changshu dengan tenang. Kecuali aku menemukan mayat leluhur iblis atau membangunkan primordial phoenix dari gunung berapi abadi. Senyum Hong Jun membeku, hutan bambu kembali sunyi. Aura abu-abu di antara kedua sosok itu telah disingkirkan oleh Li Changshu. Buku yang muncul di belakang Li Changshu juga diam-diam menghilang. Li Changshu berkata, rekan Daois, apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Saya sudah melihat melalui latar belakang Anda. Bagaimana aku kalah? Hong Jun berkata dengan tenang, sebaliknya, jika kamu benar-benar bisa mengalahkanku, bagaimana kamu akan menghadapi dunia ini? Hancurkan dunia primordial. Bagaimana itu bisa terjadi? Li Changshu tersenyum dan berkata, menurutku dunia ini cukup baik. Itu adalah miniatur dari sistem mitos kampung halaman saya. Itu terhubung dengan budaya kampung halaman saya. Ini sangat dekat dan sangat baru. Untuk dunia yang baru lahir, ke arah mana ia tidak akan berkembang. Alam bawah sadar Senior Lang memberikan model untuk dunia ini. Itu memengaruhi evolusi bola energi spiritual awal dan menciptakan dunia yang begitu indah. Bukankah baik membiarkannya ada? Rekan Taois, apakah kamu tidak menyadarinya? Masalahnya bukanlah seperti apa dunia ini atau seperti apa makhluk hidup itu. Dunia seperti ini yang hanya bisa ada dalam mitos kampung halamanku sudah cukup bagus. Masalahnya ada pada Anda, dengan Dao Surgawi. Tidak bisakah Anda membiarkan dunia ini lepas dari belenggu dan membiarkannya meluas dan berkembang sesuai dengan pengaruh timbal balik antara makhluk hidup dan hukum Dao? Tidak perlu mengatakan bahwa dunia primordial harus hancur menjadi langit berbintang yang tak terbatas. Tidak perlu mengatakan bahwa ada tata surya dan bintang biru. Alam semesta kampung halaman saya lebih megah. Bukankah bagus membiarkan dunia primordial berkembang sendiri? Bukankah baik membiarkan Dao Surgawi kehilangan keinginan egoisnya dan meninggalkan esensi dunia? Dunia dan Dao Agung tidak memiliki kesadaran apapun. Bukankah itu bagus? Saya keberatan dengan rencana Senior Lang untuk menghancurkan dunia. Itu cara melarikan diri yang tidak bertanggung jawab, cara kasar untuk melarikan diri dan tidak menemukan obatnya terlalu kasar. Tatapan Li Changshu agak tulus. Rekan Taois, lepaskan. Berikan kebebasan dunia dan kebebasan makhluk hidup. Hong Jun menyipitkan mata dan menatap Li Changshu. Li Changshu berkata, rekan Taois, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melakukannya untuk kebaikan dunia? Pertanyaan ini sepertinya telah menyentuh titik sakit Anda. Rekan Taois, Anda tidak bisa menjawab untuk sementara waktu, bukan? Itu karena Anda tidak pernah berpikir untuk melepaskan dunia. Dao Surgawi adalah batu loncatan Anda, setelah membunuh Senior Lang, kamu sudah berbaikan untuk dirimu sendiri. Anda sekarang adalah leluhur Dao Hong Jun, makhluk hidup yang ingin menguasai dunia dan laut kekacauan. Anda menyebarkan esens Soul Dao dan mempromosikan apa yang disebut teknik pembantaian tiga mayat. Rekan Taois, teknik pembunuhan tiga mayat yang Anda ajarkan kepada saya saat itu sangat brilian. Namun, setelah teknik kultivasi ini, saya merasakan mentalitas Anda yang tidak sehat untuk pertama kalinya. Anda memiliki diri yang baik, tetapi Anda bersikeras memotong mayat Anda sendiri, mayat yang baik, dan mayat yang jahat. Saya tidak bisa tidak curiga bahwa Anda ingin pembudidaya Ki Refinement menjadi seperti Anda. Anda membayangkan bahwa Anda adalah diri sejati. Semuanya hanya untuk memuaskan hati Dao Anda yang terdistorsi. Jangan menyebutkan hal lain. Ini semua untuk dunia, dunia ini dilumpuhkan oleh beberapa dari Anda di zaman kuno.
Lupakan saja, kamu dan aku tidak bisa saling memahami. Rekan Taois, kamu membuatku merasa jijik sekarang. Untuk pertama kalinya, Li Changshu merasa terdiam saat melihat leluhur Dao di depannya dengan ekspresi menyesal. Kamu dan aku masih harus bertarung pada akhirnya. Hong Jun sama sekali tidak keberatan dengan keluhan Li Changshu. Kalau begitu, aku akan percaya bahwa kamu memiliki kartu truf yang dapat mengancamku. Bagaimana Anda ingin bertarung dan kapan? Ini adalah perhatian terakhir yang dimiliki seorang senior untuk seorang junior, sebenarnya, Changshu. Jika kamu memilih untuk mengembangkan teknik pembunuhan tiga mayat yang kuberikan padamu saat itu, aku memang akan memberimu posisi leluhur Dao dan menjelajahi jalan kembali ke planet biru sendiri. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Dengan begitu, aku terlalu tidak stabil. Saya bahkan tidak berani membiarkan patung kertas memiliki kesadaran. Jangan mengatakan kata-kata emosional seperti itu. Rekan Taois, kata-katamu sebenarnya tidak ada artinya. Li Changshu berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat cermin mantra Dharma di atas meja. Sun Wukong sudah membuka matanya dan melihat awan gelap di langit. Dia dalam keadaan linglung. Dia sudah bangun. Senyum di bibir leluhur Dao menjadi lebih lebar. Sebelum kita bertarung, kenapa kita tidak melihat seberapa jauh dia bisa pergi? Li Changshu tersenyum dan berkata, rekan Taois, kalian juga mengulur-ulur waktu. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Kamu hanya meluangkan waktu untuk melahap Dao Surgawi. Li Changshu mengangkat tangannya dan menunjuk. Sebuah gambar perlahan muncul di belakang leluhur Dao, di luar istana awan ungu, sebuah piringan giok berputar dengan cepat. Ada kuali besar yang ditekan di bawahnya. Di kuali besar, sesosok warna-warni duduk dengan tenang. Itu sedang disempurnakan oleh Cosmic Cauldron, dan gumpalan cahaya melesat ke cakram giok. Di luar kuali, 4 Lao Dao berjubah abu-abu duduk bersila dan mengulurkan telapak tangan ke arah kuali kosmik. Melihat itu, Li Changshu tetap tenang dan berkata dengan santai, rekan Daois, kamu bisa membodohi Dao Surgawi untuk menghancurkan kehendaknya sendiri. Rekan Taois, Anda benar-benar mengesankan bisa mengelabui Dao Surgawi untuk menghancurkan keinginannya sendiri. Namun, kehendak Dao Surgawi awalnya dipicu oleh Anda di akhir zaman kuno, bahkan jika Anda melahap kehendak Dao Surgawi, Anda hanya akan memiliki kendali yang lebih kuat atas Dao Surgawi. Tidak jauh berbeda dengan sekarang. Hong Jun berkata, kamu sepertinya tidak khawatir aku akan sepenuhnya mengendalikan dunia. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun, dia menatap sosok Sun Wukong yang mulai dikelilingi oleh api dan tersenyum. Yang disebut kartu truf secara alami harus digunakan pada saat genting untuk membuat keputusan akhir. Rekan Taois, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, ketika Anda siap, saya secara alami akan memberi Anda rasa upacara yang pantas Anda dapatkan. Dengan kata lain, jika tubuh utamanya bisa tiba di sini sekarang, dia pasti sudah lama menyerang. Namun, Li Changshu tidak berniat melawan leluhur Dao. Cara dia, membesarkan, leluhur Dao bukanlah untuk bertarung, Guru Taiking telah mencobanya dan tidak dapat memecahkan masalah mendasar. Di rumah bambu di Istana Awan Ungu, hutan bambu ungu. Lao Dao yang kekar dan Taois muda terdiam lagi. Li Changshu melambaikan tangannya dan membubarkan pemandangan di depannya, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Hong Jun tersenyum, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengingat kembali situasi yang ditunjukkan Li Changshu. Kuali kosmik memurnikan kehendak Dao Surgawi. Cakram giok penciptaan menyerap kehendak Dao Surgawi, dalam arti tertentu, leluhur Dao akan melahap Dao Surgawi dan melampauinya. Situasi itu seperti jam pasir. Ketika pasir di jam pasir dikosongkan, sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Permainan, keduanya masih bermain, Hong Jun menggunakan itu untuk menekan Li Changshu, tapi Li Changshu duduk di sana dengan tenang, seolah dia tidak peduli. Dia hanya menunduk dan menatap monyet di atas meja. Rekan Taois, tidakkah kamu akan menghentikanku? Hong Jun bertanya, sedikit bingung, Li Changshu mengangguk dan berkata dengan tenang, rekan Taois, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan membunuhmu nanti. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat kamu. Leluhur Dao Hong Jun benar-benar marah. Sebelumnya, aku selalu merasa bahwa Changshu, kamu luar biasa dan memiliki hati Dao yang stabil. Aku tidak berharap kamu memiliki temperamen yang keras kepala. Rekan Taois, hati Dao Anda telah diganggu oleh saya, kata Li Changshu. Tujuanku untuk datang ke Istana Awan Ungu lebih awal dengan tubuh palsu ini telah tercapai dengan sempurna. Rekan Taois, Anda telah merencanakan selama bertahun-tahun. Jika Anda mengakhirinya lebih awal, efeknya akan berkurang. Kehendak Dao Surgawi belum tumbuh ke kondisi ideal Anda, bukan? Itu benar, aku belum cukup menyerap kehendak bebas. Leluhur Dao Hong Jun sangat tenang. Katanya, namun, tidak jauh berbeda. Untuk melindungi kartu trufmu, aku bisa berkorban dan tidak mengejar kesempurnaan. Li Changshu tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bisa menunggu sedikit lebih lama. Ketika Anda memelihara Dao Surgawi yang sempurna dan melahap Dao Surgawi, saya akan menyerang Anda. Hong Jun merenung sejenak.
Dia dengan hati-hati memilah apa yang dikatakan Li Changshu hari ini dan berkata perlahan, apakah kamu mencoba membuat makhluk hidup secara keliru berpikir bahwa dunia itu palsu dan berhasil membuka kembali dunia? Bagaimana itu bisa terjadi? Li Changshu menghela nafas dan berkata, hal yang paling nyata di dunia adalah dunia. Itu ada secara objektif. Jika Anda tidak secara paksa mengontrolnya dan membuka naskah sepenuhnya, itu tidak akan berubah sesuai dengan keinginan makhluk hidup. Makhluk hidup mencari kebebasan, dan yang harus dilakukan Dao Surgawi adalah menambahkan batasan pada kebebasan ini. Sesama Taois, di sisi lain, menempati dunia sebagai milik Anda, seperti tuan tanah, memperlakukan makhluk hidup sebagai petani penyewa Anda. Sebenarnya, ini adalah tempat yang salah. Benar-benar tidak perlu bagi saya untuk menargetkan dunia. Sebaliknya, saya akan terus melindunginya setelah Anda. Hong Jun melanjutkan, menurut cerita yang baru saja kau ceritakan, dunia ini diciptakan oleh kami. Tidak, Dewa, Dewa Naga, Dewa, Hong, Dewa, dan Dewa, Dewa Naga Chang'of, Anda hanya menyebut Dewa Penciptaan Pangu, bukan Dewa Penciptaan Pangu. Dewa Pangu adalah ciptaan dunia ini. Apa yang dilakukan Senior Lang adalah memberitahu dunia bahwa Anda masih bisa berjalan seperti ini. Itu saja, Li Changshu berkata dengan tenang, evolusi dunia secara aktif dan pasif diciptakan oleh banyak bentuk kehidupan roh sejati yang dibentuk oleh roh sejati yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kerja keras terus-menerus dari satu bentuk kehidupan roh sejati yang berevolusi hingga hari ini selangkah demi selangkah. Senior Lang tidak melakukan banyak kesalahan pada dunia ini. Setelah Anda melahap Senior Lang, Anda telah melakukan dosa terbesar di dunia. Banyak makhluk hidup roh sejati berinisiatif untuk terbuka, mengacu pada Dewa Pangu yang membunuh Godfience Conate. Demikian pula, pembukaan pasif merujuk pada Conate Godfience yang dibunuh oleh Dewa Pangu. Hong Jun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Changshu, sejak zaman kuno, kamu adalah makhluk hidup yang paling dekat denganku. Kamu juga makhluk hidup pertama yang menunjukkan latar belakangku. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan saya untuk menciptakan dunia yang tidak akan pernah berakhir? Makhluk hidup itu nyata karena kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Dunia ada karena kelahiran dan kematian, kata Li Changshu. Rekan Taois, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lihatlah Wukong. Hong Jun tersenyum dan berkata, kapan kamu ingin menyerangku? Pertama, ketika kamu mau tidak mau menyerangku, aku akan menyerang secara langsung. Kedua, jika Anda mengganggu apa yang terjadi selanjutnya, saya akan menyerang secara langsung. Li Changshu memandang Hong Jun dan berkata dengan tenang, sebagai setengah penduduk desa, pada akhirnya aku pasti akan memberimu harga diri yang cukup. Hong Jun tersenyum dan berkata, sebagai setengah penduduk desa, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membunuhmu setelah kamu menyerangku. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak pernah diterima oleh gurumu. Kalau begitu bukankah seharusnya aku berterima kasih atas pengakuanmu? Li Changshu menangkupkan tangannya. Hong Jun membuat gerakan mengundang. Tonton pertunjukannya. Saya ingin melihat bagaimana Wukong yang Anda ajarkan akan menyerang sistem pengadilan surgawi yang Anda dirikan. Sebenarnya saya sudah lama menantikan adegan ini. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Ah, orang tua ini bengkok. Aku mungkin harus mengecewakanmu, rekan Taois. Li Changshu tersenyum dan menatap situasi di bawah. Hong Jun juga mengalihkan pandangannya ke Gunung Huaguo. Di sana, Sun Wukong melompat dari tebing dan bergegas ke langit bersama Rui Jingubang. Di langit, lebih dari 10 jenderal surgawi telah membentuk 12 susunan biduk surgawi dan menekan Sun Wukong. Itu luar biasa, seolah ingin membalikkan dunia, Hong Jun berkata dengan tenang, selama Sun Wukong membunuh beberapa tentara langit dan jenderal langit, kamu akan kalah di babak ini, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan menang atau kalah. Li Changshu menghela nafas dan berkata, itu membuatku merasa sedikit canggung, namun, rekan Taois, Anda terus menyerang sebelumnya dan mendorong Sun Wukong dan pengadilan surgawi ke keadaan seperti itu. Anda tidak bisa menyalahkan Sun Wukong untuk itu. Hong Jun tersenyum dan berkata, meski begitu, kamu pasti sedikit tertekan. Itu kelemahanmu. Anda terlalu peduli dengan kehidupan makhluk hidup yang tidak berhubungan. Bagi Anda dan saya, ini tidak berarti apa-apa. Tidak, saya memperoleh Dao di dunia primordial. Makhluk hidup di dunia primordial berhubungan dengan saya. Selain itu, rekan Taois, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak punya rencana cadangan? Li Changshu balik bertanya. Senyum tiba-tiba mekar di bibirnya. Hong Jun merenung dan menatap situasi di atas Gunung Huaguo. Pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Perubahan situasi di sana secara langsung mencerminkan tingkat kelicikan Li Changshu, itu secara tidak langsung membuktikan apakah Li Changshu memiliki kartu truf untuk menghadapinya, leluhur Dao. Dia tidak bisa mengetahuinya. Itulah yang paling ditakuti Hong Jun. Adapun Li Changshu, dia sangat tenang dan tenang, di Gunung Huaguo, raungan rendah monyet batu membuat hati prajurit surgawi dan jenderal surgawi bergetar.
Lebih dari 10 jenderal surgawi Dewa Emas membentuk formasi susunan dan untuk sementara menjebak Sun Wukong, orang luar hanya bisa melihat bola api merah tua mengisi kiri dan kanan. 10 Dewa Emas tidak bisa lagi bertahan. Beberapa dari mereka memuntahkan darah dari serangan balik formasi susunan. Di langit, Li Jing menundukkan kepalanya dan menyaksikan pemandangan itu. Tuan Taibai yang sempurna, di depannya telah menghilang. Mengapa kekuatan Sun Wukong tiba-tiba meningkat pesat? Segala macam pikiran muncul di benak Li Jing. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pemikiran yang tidak pantas tersebut dan mulai mengerahkan para ahli. Formasi pertempuran dianggap sebagai teknik rahasia unik dari pengadilan surgawi untuk berurusan dengan para ahli penyempurnaan Qi dari dunia primordial. Itu telah menekan ahli alam Zenith Heaven lebih dari sekali atau dua kali. Pada saat itu, 36 jenderal surgawi membentuk arai gayung surgawi dan menyelimuti selusin jenderal surgawi yang akan runtuh. Di bawah perintah Li Jing, selusin jenderal surgawi mundur pada saat yang sama dan dengan cepat meninggalkan jangkauan formasi pertempuran gayung surgawi. Formasi pertempuran gayung surgawi ditutup, dan 36 jenderal surgawi mengerahkan kekuatan mereka untuk menekan Sun Wukong. Mata Sun Wukong membelalak. Ruyi Jingubang hampir dihancurkan olehnya. Dia mengangkat batang logam dan terus mengisi daya. Dalam keadaan linglung, dia mendengar teriakan itu, pengadilan surgawi sangat licik. Mereka benar-benar menggunakan skema jahat untuk menghancurkan iblis. Yang mulia, cepat pergi. Yang mulia, cepat. Jangan tinggalkan saya, Yang mulia. Yang mulia adalah Sage Agung, setara surga. Ketika dia membuka matanya, dia berdiri di tepi tebing dengan bingung dan melihat situasi neraka di depannya. Gunung Huaguo-nya. Gunung Huaguo yang sudah runtuh. Keturunan monyetnya tanpa ada mayat yang tersisa. Pengadilan surgawi, pengadilan surgawi, pengadilan surgawi sialan. Tetesan darah emas merembes keluar dari mata monyet batu, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya 7 warna. Gelombang kekuatan sihir yang besar menyembur ke segala arah, dan dimanapun gada logam melintas, lapisan lipatan muncul di alam semesta. Kekuatan surga Zenith. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir. Tidak ada yang bisa membujuknya untuk tenang. Dia ingin menyerang istana surgawi dan aula Ling Qiao. Dia ingin bertanya pada Kaisar Giok. Keadilan apa, makhluk hidup apa, penguasa apa? Kenapa dia menghancurkan Gunung Huaguo? Kenapa dia memutuskan hidup dan mati monyetnya? Enyah. Menekan. Meraung marah 36 jenderal surgawi. Kekuatan surgawi yang luas muncul di dunia. Tubuh Sun Wukong ditekan. Namun, dia hanya menekan beberapa puluh kaki. Tubuhnya tiba-tiba membeku, dan lapisan pola seperti api muncul di wajahnya. Dia berdiri lagi. Di langit, Li Jing semakin mengernyit. Dia mengangkat tangannya dan mendarat. Kelompok jenderal surgawi lainnya mulai mengatur susunan siklus surgawi kecil. Mobilkan prajurit surgawi untuk membentuk arai prajurit surgawi yang berkekuatan 100.000 orang dan bersiap untuk menekan Sun Wukong. Ya, prajurit surgawi dan jenderal surgawi di belakangnya setuju. Li Jing melihat ke arah gerbang surgawi timur dengan sedikit kemarahan di matanya. Taibai Jinsing palsu pergi setelah menyebabkan kekacauan seperti itu. Sun Wukong jelas agak aneh. Intuisi Li Jing, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun pertempuran, mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menanganinya dengan benar hari ini, mungkin akan ada banyak korban di pihaknya. Pada saat yang sama, di langit di atas benua tengah, sosok yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi juga menggeram. Di belakang sosok itu adalah Jade Spring Mountain, cave abode dari tuannya, Yuding yang disempurnakan. Dia masih bisa mendengar desahan makhluk sempurna Yuding dan instruksinya. Token batu giok ini asli. Lakukan apa yang dia katakan. Tidak perlu bertanya mengapa. Jika hanya ada satu keadilan terakhir di dunia ini, itu pasti ada pada orang ini. Taois yang memberi Anda token giok adalah makhluk hidup manusia yang baik hati. Saya mengolah dao hati. Saya paling menantikan hatinya, dia adalah dermawan keluargamu dan harapan terakhir makhluk hidup. Pergi dan bantu dia melakukan sesuatu. Namanya Li Changshu, juga dikenal sebagai Li Changgeng. Dia adalah Taibai Jinsing yang asli. Li, Yang Jian, apakah kamu tahu kejahatanmu? Aku ingat sekarang. Itu dia. Yang Jian mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya kesakitan. Fragmen yang muncul di hatinya dengan cepat berkumpul dan diringkas menjadi angka. Taois muda yang suka berpura-pura menjadi Lao Dao. Dewa tua yang menamparnya di atas awan. Bajingan yang telah mengatur perjalanannya dan memutuskan nasibnya, tetapi pada akhirnya, dia mengembalikan segalanya kepadanya. Taois yang memberinya kantong brokat di 6 jalan reinkarnasi. Catatan, lihat bab 565 untuk detail kantong brokat. Ada surat di token giok, itu adalah surat dengan lebih dari 60 kemungkinan. Bahkan memintanya untuk mencocokkan mereka satu per satu dan menemukan situasi saat ini. Dia benar-benar menemukan kombinasi yang mungkin.
Itu adalah kemungkinan ke-17 dari kategori kedua, sosok anti surga muncul di dunia, apalagi, anti surga bergegas melampaui awan, menyebabkan keributan ke segala arah. Para ahli ras iblis dihancurkan di Gunung Huaguo. Pengadilan surgawi menekan Sage Agung, setara surga, Sun Wukong, dan solusi yang mengikuti setelah kemungkinan ini ternyata adalah, menekan Sun Wukong dan bertindak sebagai penjahat yang menekan keinginan bebas makhluk hidup. Temukan kesempatan untuk mengatakan kalimat berikut. Ketika Yang Jian bergegas ke Jade Spring Mountain, dia melihat kemungkinan lain. Solusi yang diikuti sangat sederhana. Mereka secara kasar diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, bertindak sebagai penjahat untuk menekan Sun Wukong, bantu Sun Wukong, diam-diam pergi ke Istana Dewi Nuwa untuk meminta bantuan melindungi Sun Wukong. Ada lebih banyak detail. Item yang sesuai di dalamnya benar-benar mempertimbangkan semua jenis kemungkinan situasi. Cukup. Apakah ada cara untuk meninggalkan Doomsday Brocade Sachet? Jika saya tidak punya waktu untuk membaca konten yang rumit, bukankah saya akan tertipu? Sudut mulut Yang Jian sedikit berkedut. Dia tampak mendesah dalam hatinya, suara dalam ingatannya membacakan 2 kalimat yang tergantung di balik token giok. Yang Jian, kamu melihat surat itu sebagai wajahmu. Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Dao surgawi seharusnya menghapus ingatan makhluk hidup tentang saya. Namun, tuanmu harus tahu, ketika Anda melihat ini, jika gerakan Anda tidak dibatasi, Anda dapat pergi ke Gunung Mata Air Giok dan biarkan tuanmu, kakak senior Yuding, memverifikasi token giok ini. Itu adalah metode yang paling efektif. Ada beberapa masalah di dunia ini. Di permukaan, mungkin tidak terlihat seperti apa-apa, tetapi hampir tidak dapat disembuhkan. Ada kehendak yang di atas semua makhluk hidup. Pengadilan surgawi hanyalah alatnya. Semua makhluk hidup dikendalikan olehnya. Dunia harus berkembang ke arah yang telah dia tetapkan. Ribuan tahun kemudian, evolusi ini mungkin adalah dunia primordial yang hancur menjadi langit berbintang yang tak berujung. Kehendak ini adalah kombinasi dari Dao surgawi dan leluhur Dao. Anda tidak dapat mengingat siapa saya. Dapat dikatakan bahwa kita telah gagal sampai batas tertentu. Namun, ini juga ada dalam rencanaku yang lain. Jangan terlalu khawatir. Aku akan kembali. Bantulah saya dan lakukan sesuatu yang sejalan dengan situasi dunia saat ini. Ini nyala api. Meskipun nyala api ini sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan yang harus dihadapi makhluk hidup, itu pasti akan menimbulkan resonansi dan menyalakan api perlawanan bagi makhluk hidup. Cukup. Setelah mengatakan itu, dia meremas sebuah kalimat di sudut token giok. Jika gerakan Anda dibatasi, jangan ambil risiko untuk melakukan hal-hal tersebut. Beradaptasi dengan situasi dan lindungi diri Anda. Biarkan aku melakukan sisanya. Anda tidak perlu menanggung terlalu banyak. Anda sama dengan Sun Wukong. Anda berdua abadi yang saya suka. Ini, Yang Jian mengerutkan kening, kenangan di hatinya sudah terhubung. Rasa sakit jiwanya juga telah hilang. Mata ilahi di dahinya tiba-tiba terbuka. Karena kecepatannya, kekuatan abadi dan energi spiritual di sekelilingnya bergesekan satu sama lain, menghasilkan gumpalan api. Saat rambut panjangnya berkibar, dia tampak seperti dewa yang keluar dari api. Benua Timur, Gunung Huaguo, Gunung Huaguo. Yang Jian mengerutkan kening dan melihat situasi dengan mata dewanya. Tubuh Sun Wukong terbungkus cahaya 7 warna. Tingginya sekitar 1000 kaki, dan ada lapisan awan gelap di atas kepalanya. Ada prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang padat berdiri di atas mereka. Pancaran cahaya abadi memadat menjadi ratusan rantai yang melilit tubuh Sun Wukong. Sun Wukong terus berjuang. Rantai itu dalam bahaya. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi di langit pucat. Li Jing mengeluarkan pagoda di tangannya dan menekan Sun Wukong. Sungguh energi spiritual yang kuat, tampaknya energi spiritual dipaksakan secara paksa pada Sun Wukong. Sun Wukong tidak bisa mengendalikannya secara langsung. Yang Jian segera memahami sesuatu. Kalau begitu, dentang. Tombak berujung 3 berujung 2 itu mengeluarkan suara bergetar, sosok Yang Jian merobek langit dan menyerbu ke arah Gunung Huaguo. Saat ini, Sun Wukong menundukkan kepalanya dan meraung. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan lebih dari setengah rantai yang melilit tubuhnya hancur. Sejumlah besar prajurit surgawi dan jenderal surgawi memuntahkan darah dan terluka akibat serangan balasan. Sejumlah besar prajurit surgawi pingsan. Awan gelap yang terus-menerus dengan cepat mundur. Sun Wukong mengangkat kepalanya dan meraung gila-gilaan, dia meraih Rui Jingubang yang juga telah mengembang dan terbang ke langit. Menekan, Li Jing membuka mulutnya dan menggeram. Pagoda kuno berubah menjadi pagoda setinggi 10.000 kaki dan menekan Sun Wukong, menelannya. Namun, hanya dalam satu tarikan napas, bagian atas pagoda tiba-tiba terbalik. Sun Wukong kembali ke ukuran orang normal dan merangkak keluar. Dia mengangkat Rui Jingubang dan menyerang Li Jing. Dentang. Suara senar pipa bergetar bisa terdengar, bila transparan membentang ribuan kaki panjangnya dan menekan Sun Wukong. Sun Wukong menyipitkan mata monyet merah darahnya dan tiba-tiba mengubah gerakannya.
Dia menghancurkan bilahnya dengan tongkatnya, tetapi momentumnya terhalang. 4 dewa surgawi berbaju zirah muncul di belakang Li Jing, masing-masing dari mereka kekar dan memiliki ekspresi ganas. Mereka entah memegang pipa, pedang angin api, ular merah melilit lengan mereka, atau payung kaca. 4 raja surgawi, 4 jenderal keluarga Mo, yang abadi dari sekolah Jie telah resmi menyerang. Setan gelombang monyet, mati. Raja pertumbuhan surgawi, Li Qing, menekankan dan meraung. Pedang di tangannya bersinar dengan sinar cahaya. Pipa lain dimainkan, dan bilah tajam ditembakkan ke arah Sun Wukong. Ular merah itu berubah menjadi panjang 1000 kaki. Itu meludahkan lidah ularnya dan mengikuti bilah tajamnya, itu membuka mulutnya dan menggigit monyet batu. Payung harta karun berkaca diputar, dan gumpalan riak menyebar, terus-menerus menyerang jiwa esensi Sun Wukong. Sun Wukong mengayunkan tangan kanannya, dan jiwa emas yang tidak bisa dihancurkan yang telah berubah menjadi emas murni muncul di belakangnya. Dia melompat ke langit dan menghadapi serangan dari 4 raja langit. Bagaimana surga bisa menghukum kita? Bagaimana surga bisa menghukum kita? Ah! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, ke-4 raja surga benar-benar dikirim terbang, masing-masing dari mereka memuntahkan darah dan mengutuk dengan marah. Sun Wukong memamerkan taringnya yang tajam dan menatap Li Jing. Dia melompat dan menghancurkan Rui Jingubang di kepala Li Jing. Li Jing mendengus dingin dan meraih pedang di pinggangnya dengan tangan kirinya. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan saat dia menghunus pedangnya. Itu adalah pedang Du abadi. Namun, hanya dalam satu pertukaran, sosok Li Jing dikirim terbang oleh cahaya 7 warna, pada akhirnya, dia tidak pandai bertarung. Sun Wukong tidak membiarkannya. Sosoknya melintas dan mengejar sosok Li Jing yang mundur. Dia mengangkat tongkatnya dan menghancurkannya ke depan. Di gerbang surgawi timur, Neza, yang sedang terbang di atas roda angin api, mau tidak mau menggertakkan giginya dan berteriak. Monyet sialan, beraninya kamu. Di aula Ling Qiao, kepalan tangan Kaisar Langit bergetar sedikit. Nyala api di matanya berkedip-kedip. Leluhur Dao, apa yang kamu lakukan? Tai Bai Jinsing palsu sudah berdiri di sampingnya lagi. Dia sepertinya menutup matanya dan tersenyum, tetapi sebenarnya dia sedang menatap Kaisar Giok. Dalam sekejap mata, batang logam Sun Wukong sudah mendarat di dahi Li Jing. Kemarahan di matanya membuat Sun Wukong tidak ragu sama sekali. Dia ingin membunuh makhluk abadi dari pengadilan surgawi dan menguburnya dengan monyetnya. Namun, dentang, suara senjata bentrok bergema di seluruh samudera timur. Li Jing, yang sudah menutup matanya, dan Sun Wukong, yang diliputi amarah, melihat ke arah bilah panjang di depan batang logam pada saat yang sama. Batang tombak hijau tidak bergerak sama sekali. Gumpalan rumbai merah di helm berkibar lembut di sampingnya. Tombak macam apa ini? Tombak berujung 3, bermata 2. Jenderal macam apa itu? Tuan Erlang yang sempurna. Yang Jian berdiri di samping Li Jing. Di belakangnya ada Afterimage. Dia memegang tombak berujung 3, bermata 2 itu erat-erat dengan kedua tangan. Dia jelas telah menggunakan 90% dari kekuatannya, tetapi dia masih merasa itu biasa saja. Tombak berujung 3 bermata 2 bergetar sedikit dan Sun Wukong didorong mundur 5 kaki. Yang Jian menamparkan tombaknya secara horizontal, dan tombak berujung 3 bermata 2 itu membuat Li Jing terbang dengan lembut, wajah tampan Yang Jian dipenuhi dengan rasa dingin. Dia melihat monyet batu di depannya dan berkata dengan tenang, lawanmu hari ini adalah aku, Sun Wukong. Sun Wukong mencengkeram Rui Jingubang dengan erat dan bertanya dengan suara rendah, kenapa aku sudah menjadi bagian dari pengadilan surgawi? Pengadilan surgawi menghancurkan gunung Huaguo saya. Tidak perlu menjelaskan dao surga kepadamu. Yang Jian memikirkan kata-kata di token giok dan berkata dengan tenang, semua makhluk hidup bertahan hidup di bawah perlindungan surga. Di belakang pengadilan surgawi adalah kehendak surga, Sun Wukong tidak marah ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia tertawa keras dan mengangkat kepalanya. Air mata darah mengalir dari sudut matanya. Surga, omong kosong asteriste. Hahaha, dikatakan bahwa Lao Su lahir dan dibesarkan oleh surga. Apa hubungan kehidupan Lao Su dengan surga? Saya akan menghancurkan pengadilan surgawi hari ini dan meminta penjelasan dari surga. Setelah mengaum, dia mengangkat tongkatnya dan bergegas ke depan. Saat dia hendak melawan Yang Jian, bayangan hitam lain menerkam dari langit dan menghancurkan Sun Wukong ke bawah awan dengan tombak. Neza. Pada saat itu, seluruh tubuh Neza diselimuti aura pembunuh. Rambut panjangnya terus berkibar di belakangnya, dan armor bunga teratai di tubuhnya telah tersulut api hitam pekat. Dia mengguncang bahunya dan mengungkapkan tubuh Dharma berlengan 6, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memadatkan amarah, dan ketenangan. Gelang di pergelangan tangannya terus bersinar, tetapi dia melepasnya dan meletakkannya di lengannya. Sun Wukong. Neza menatap monyet yang sama marahnya di bawah dan bergegas turun lagi. Beraninya kau menyakiti ayahku, Sun Wukong tidak mengatakan apa-apa. Dia menyerang langsung dengan Neza dan memulai pertempuran besar. Wilayah udara dalam jarak 5.000 km terganggu oleh gempa susulan pertempuran.
Energi spiritual mendidih dan makhluk hidup ketakutan. Yang Jian sedikit mengernyit. Namun, dia melihat bahwa Neza menggunakan seluruh kekuatannya dan bertukar luka dengan Sun Wukong. Namun, dia hanya bisa melawan Sun Wukong hingga terhenti. Cedera Sun Wukong selalu bisa pulih dengan sangat cepat. Itu adalah energi spiritual dalam tubuh Sun Wukong. Itu sebanding dengan kekuatan Dharma tahap akhir dari Dewa Emas Surga Zenith. Lupakan. Meskipun agak tidak pantas untuk bertarung 2 lawan 1, saya belum selesai membaca baris-baris itu. Wus, Yang Jian bergabung dalam pertempuran dengan tombaknya. Meskipun Neza mengutuknya dengan marah, dia dengan tegas menekan Sun Wukong. Kata-kata yang diminta Li Changshu dari Yang Jian kepada Sun Wukong diucapkan. Pertempuran menyebar ke seluruh Triloka dan mendarat di telinga makhluk hidup yang memperhatikan pertempuran dan situasi di 9 langit. Sun Wukong, surga ingin menghancurkan gunung Huaguomu. Beraninya kamu tidak tunduk. Jika kamu tidak menuruti kehendak surga, surga secara alami akan menghancurkanmu. Ini adalah Dao Surgawi. Dao Surgawi. Di Istana Dewi, mata Sang Dewi, yang bersandar di singgasana, berangsur-angsur menyala. Di Istana Awan Ungu, Hong Jun menatap Li Changshu dengan senyum tipis. Ekspresinya seperti ingin bertanya, apakah ini rencanamu? Li Changshu tersenyum dengan tenang. Dia hanya menggunakan Yang Jian untuk menekan Sun Wukong dan mengucapkan kata-kata itu untuk menghasut ketidakpuasan makhluk hidup terhadap Dao Surgawi dan pengadilan surgawi. Dia ingin makhluk hidup tidak melupakan keinginan untuk berperang melawan dunia. Penting untuk membunuh leluhur Dao. Setelah membunuh leluhur Dao, lebih penting untuk membangun dunia yang stabil, bebas, dan teratur. Namun, Li Changshu mengangkat alisnya dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berubah. Hong Jun mengerutkan kening dan menatap Li Changshu. Apa yang kamu lakukan? Leluhur Dao Hong Jun bertanya dengan dingin. Ini bukan rencanaku. Li Changshu menatap Hong Jun. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu, rekan Taois. Begitu dia selesai berbicara, riak muncul di cermin awan di atas meja. Rune Dao yang aneh tersebar di dunia. Di dunia bawah, pagoda reinkarnasi, biksu muda yang rambutnya rontok tersenyum dan duduk dengan tenang di bantal meditasi di lantai atas pagoda reinkarnasi. Anjing berbulu hijau di samping gemetar dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar akan melakukan itu? Ya, Siti Garba berkata perlahan, meskipun saya memiliki banyak pendapat tentang dia berjuang untuk makhluk hidup sekarang. Saya tidak bisa membiarkan dia berjuang sendirian. Tidak, kamu mungkin tidak perlu melakukan apapun. Anjing berbulu hijau itu berteriak dengan cemas, apakah kamu tidak mencari masalah? Hah. Siti Garba diam-diam meletakkan kelopak di tangannya dan mengeluarkan panci besi dari lengan bajunya. Pendengar kebenaran gemetar dan memamerkan giginya di Siti Garba untuk beberapa saat, itu mengutuk dengan frustrasi, sungguh. Baiklah, awalnya saya berpikir bahwa Tai Bai Jinsing akan menggunakan saya sebagai artefak Dharma dan mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada makhluk hidup setelah pertempuran. Saya tidak menyangka bahwa orang terakhir yang menggunakan jurus saya ini adalah tuan saya yang bodoh. Siti Garba tersenyum dan berkata, saya tidak perlu melihat wajah siapapun ketika saya melakukan sesuatu. Dunia telah mencapai titik ini. Saya harus melakukan sesuatu. Baiklah. Harkan berjalan ke belakang penyembunyian bumi dan berbaring. Itu menutup matanya dan 6 telinga kecilnya bergetar lembut. Bulu hijau di tubuhnya bersinar terang. Jika kita akan mati bersama. Lagi pula itu semua salahmu, Siti Garba menarik napas dalam-dalam, dan suaranya yang lembut menyebar ke hati para makhluk hidup di Triloka. Surga memiliki keinginan egois, dan yang hidup menderita malapetaka. Saya, Siti Garba, adalah murid dari orang suci dari Sekte Barat, saya adalah penguasa pagoda reinkarnasi dan menebus 6 jalan reinkarnasi. Hari ini, dia tidak tahan dengan penderitaan makhluk hidup dan melawan Dao leluhur Hong Jun. Dia bersedia menggunakan hidupnya yang singkat untuk membakar keinginan makhluk hidup yang pantang menyerah, semoga Dao saya menyalakan api bintang di malam yang panjang. Makhluk hidup harus mandiri, dan Dao surgawi harus dikendalikan. Petik 2.